Ada momen dalam hidup di mana kamu harus berhenti mengejar, berhenti berharap, dan berhenti memaksa sesuatu yang sudah jelas tak lagi ingin menetap dalam hidupmu. Dan momen itu seringkali terasa menyakitkan, tetapi justru dari sanalah kamu mulai mengenal dirimu yang sebenarnya. Ketika seseorang memilih untuk pergi, dunia seolah runtuh. Kamu bertanya-tanya, apa aku tidak cukup? Apa aku tidak layak dicintai? Apa aku kurang sesuatu? Tapi kamu harus tahu, kepergian mereka bukan bukti bahwa kamu kurang. Kepergian mereka adalah bukti bahwa kamu ditakdirkan untuk lebih. Terkadang Tuhan tidak menghapus seseorang dari hidupmu untuk menghukummu, tapi untuk menyelamatkanmu dari luka yang tak terlihat, dari pertarungan batin yang tak pernah berhenti, dari pengorbanan yang terus kamu berikan tanpa pernah dihargai. Dan ketika kamu akhirnya melepaskan, saat kamu berhenti menahan pintu yang ingin mereka tinggalkan, disitulah sesuatu yang luar biasa mulai terjadi. Kamu mulai pulih, kamu mulai kembali mengenal dirimu, kamu mulai menyadari betapa kuatnya dirimu selama ini. Kamu mulai membangun hidup yang tak lagi bergantung pada siapa yang tinggal atau pergi, karena kamu akhirnya tahu, nilai dirimu tidak pernah ditentukan oleh kehadiran seseorang dalam hidupmu. Nilai dirimu ada dalam dirimu, dan hanya kamu yang bisa menjaganya. Jadi biarkan mereka pergi, biarkan yang tidak sejalan memudar, biarkan yang tidak menghargai berlalu, biarkan yang tidak melihat nilaimu kehilangan kesempatan untuk menyaksikanmu bersinar. Karena di balik semua luka dan kehilangan ini, ada versi dirimu yang jauh lebih kuat, lebih berani, lebih bijak, dan lebih mempesona daripada yang pernah kamu bayangkan. Versi dirimu yang tak lagi menunggu untuk dicintai, tapi mulai mencintai dirinya sendiri. Dan ketika saat itu tiba, orang-orang yang dulu meninggalkanmu akan menoleh kembali. Mereka akan bertanya-tanya, bagaimana dia bisa jadi seperti itu? Bagaimana dia bisa tampak begitu bahagia? Bagaimana dia bisa bersinar begitu terang tanpa aku? Dan saat itulah kamu tersenyum, bukan karena dendam, tapi karena kamu akhirnya paham, kamu tidak pernah membutuhkan mereka untuk bersinar. Biarkan video ini menemani langkahmu, biarkan kata-kata ini menjadi pengingat bahwa ketika kamu merelakan, kamu sedang membuka ruang untuk kebesaran dirimu sendiri. Sekarang, mari kita mulai. Pertama, kamu tidak bisa mengendalikan orang lain, tapi kamu bisa mengendalikan responsmu. Sebagian besar penderitaanmu datang dari usahamu mengendalikan hal-hal yang bukan milikmu. Epictetus. Ada hal-hal yang kamu genggam terlalu erat, seolah-olah jika kamu cukup mencintai, cukup bertahan, cukup berkorban, maka semuanya akan tetap utuh. Kamu berharap mereka melihat ketulusanmu dan memutuskan untuk tetap tinggal. Kamu pikir jika kamu sabar sedikit lagi, mengalah sedikit lagi, mungkin mereka akan berubah, akan kembali, akan mencintai seperti dulu. Tapi hari demi hari berlalu, dan kamu hanya semakin kehilangan dirimu sendiri dalam ilusi bahwa kamu bisa mengendalikan apa yang sebenarnya bukan milikmu untuk dikendalikan. Hati mereka, niat mereka, jalan hidup mereka. Kamu lupa satu hal, orang lain bukan milikmu. Bahkan cinta yang paling dalam tidak pernah menjadikan seseorang sebagai kepemilikan. Kita hanya bisa saling menemani, tapi tidak bisa saling memiliki. Tidak ada kata cukup yang bisa menjamin bahwa seseorang akan tinggal. Karena keberadaan mereka bukan hasil dari seberapa keras kamu mencintai, tapi seberapa dalam mereka memilih untuk tetap hadir. Dan ketika kamu memaksa, ketika kamu mencoba menyetir emosi mereka, keputusan mereka, jalan pikiran mereka, yang kamu temui bukanlah keintiman, melainkan kelelahan. Kamu menjadi asing di matamu sendiri, karena kamu terlalu sibuk menjadi versi yang mereka inginkan. Atau versi yang kamu pikir bisa membuat mereka bahagia. Tapi kebenarannya, kebahagiaan seseorang tidak pernah berada di tanganmu. Seperti halnya kesedihan mereka, itu bukan tugasmu untuk menanggungnya. Stoikisme tidak mengajarkanmu untuk menjadi dingin. Ia mengajarkan kejelasan.
Ia mengingatkanmu bahwa sumber penderitaan paling dalam seringkali bukan karena kehilangan orang lain, tapi karena kamu menolak menerima bahwa kamu tidak pernah punya kendali atas mereka sejak awal. Yang bisa kamu kendalikan hanyalah satu hal, dirimu sendiri, pikiranmu, responsmu, pilihanmu untuk tidak membalas dengan luka yang sama, pilihanmu untuk tidak membiarkan kepergian mereka menjadi alasan kamu kehilangan kedamaianmu. Dan di sanalah letak kekuatanmu yang sebenarnya. Bukan pada kemampuanmu mempertahankan mereka, tapi pada keberanianmu untuk tetap utuh ketika mereka memilih untuk tidak tinggal. Kamu tidak bisa memaksa hati mencintai, tapi kamu bisa memilih untuk mencintai dirimu sendiri cukup dalam, sehingga kepergian mereka tidak menghancurkan pusat duniamu. Biarkan mereka pergi jika memang harus. Bukan karena kamu menyerah, tapi karena kamu sadar, apapun yang tidak bisa kamu kendalikan, bukan tanggung jawabmu untuk diperjuangkan dengan cara yang melukai batinmu sendiri. Terkadang, kelegaan datang bukan dari jawaban, tapi dari keheningan yang kamu peluk dengan sadar. Dan dalam keheningan itu, kamu akan mulai mendengar suara yang sudah lama kamu abaikan, suara dirimu sendiri, yang ingin dimengerti, yang ingin dijaga, yang ingin diberi ruang untuk tumbuh, tanpa dibayangi oleh harapan-harapan yang tak lagi sejalan dengan kenyataan. Hari ini, luangkan satu momen kecil saat kamu merasa terganggu oleh sikap seseorang. Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah ini dalam kendaliku? Jika tidak, tarik napas panjang. Biarkan itu lewat. Tuliskan perasaanmu, bukan untuk mengubah mereka, tapi untuk memahami dirimu sendiri. Disitulah permulaan kebebasanmu. Kedua, melepaskan bukan berarti kalah, tapi membebaskan. Jika seseorang tidak ingin tinggal, kenapa kamu memaksa mereka untuk tetap ada dalam cerita yang tidak lagi ingin mereka mainkan? Ada rasa hampa yang muncul saat seseorang mulai menarik dirinya dari hidupmu. Bukan dengan pertengkaran besar, bukan dengan kata-kata keras, tapi dengan keheningan yang perlahan menjadi dingin. Kamu tahu mereka berubah, kamu tahu langkah mereka menjauh, tapi tetap saja kamu mencoba bertahan, berharap, menahan, memaksa cerita yang telah kehilangan nadanya untuk tetap dinyanyikan. Kamu menyebutnya cinta, tapi kadang cinta yang terlalu dipertahankan bisa berubah menjadi beban. Bukan karena kamu salah mencintai, tapi karena kamu terus memegang erat sesuatu yang ingin lepas. Dan yang lebih menyakitkan dari kehilangan adalah ketika kamu tahu kamu harus melepaskan, tapi jiwamu belum siap untuk mengendurkan genggamannya. Secara psikologis, otakmu memang tidak suka kehilangan. Ia menolak rasa itu. Ia memperlakukannya seperti ancaman, seperti luka fisik yang membuatmu ingin segera menutupnya, membalutnya, menghindarinya. Kamu berusaha memperbaiki semuanya. Kamu ingin membuatnya kembali seperti dulu. Tapi di antara semua keinginan itu, kamu lupa bertanya, apakah kamu benar-benar masih selaras, atau kamu hanya takut merasa sendiri? Mungkin inilah pelajaran yang sering kamu tolak, bahwa tidak semua yang pergi harus kamu kejar. Tidak semua kehilangan adalah kerugian. Terkadang, kehilangan adalah undangan paling jujur dari semesta untuk mengembalikanmu pada dirimu sendiri. Pada pusat batinmu yang dulu pernah utuh, sebelum kamu terlalu sibuk menjaga seseorang yang perlahan berhenti menjaga kebersamaan itu. Dalam sudut pandang Stoik, kamu tidak diminta untuk menghindari rasa sakit. Kamu tidak didorong untuk menjadi kebal atau berpura-pura kuat. Justru kamu diajak untuk duduk diam dengan rasa perih itu. Menatapnya, memeluknya. Karena di balik setiap luka, ada ruang refleksi yang tidak bisa kamu temukan saat semuanya masih nyaman. Melepaskan bukan tentang menyerah, bukan tentang kalah, tapi tentang kejujuran. Kejujuran bahwa kamu tidak bisa memaksa siapapun untuk terus tinggal dalam bab cerita yang mereka sendiri ingin akhiri. Dan kamu pun berhak untuk tidak terus terjebak dalam narasi yang membuat jiwamu mengecil. Ketika kamu berani melepaskan, kamu sedang memilih untuk tidak lagi mengikat kedamaianmu pada kehadiran seseorang. Kamu sedang menyatakan pada dirimu sendiri, aku cukup, bahkan saat mereka tak lagi ada. Dan itu bukan kekalahan, itu pembebasan. Bayangkan beban yang perlahan menghilang ketika kamu tak lagi harus menebak perasaan mereka. Tak lagi harus membaca isyarat yang samar.
Tak lagi harus bertanya-tanya setiap malam, apakah aku masih berarti? Kebebasan itu datang bukan karena mereka berubah pikiran, tapi karena kamu berubah sikap. Karena kamu memilih untuk kembali pada ruang yang lebih tenang, ruang batinmu sendiri. Melepaskan memang menyakitkan, tapi di balik rasa sakit itu, ada ruang baru yang mulai terbuka. Ruang untuk mencintai dirimu sendiri tanpa harus merasa bersalah. Ruang untuk memulai bab yang lebih jujur, lebih dewasa, dan lebih selaras dengan siapa kamu sebenarnya. Mereka mungkin pernah menjadi bagian indah dalam hidupmu, tapi mereka tidak harus menjadi seluruh ceritamu. Kamu bisa mencintai mereka dan tetap memilih untuk melepaskan. Kamu bisa mengingat mereka dan tetap melangkah tanpa menoleh terlalu sering. Karena pada akhirnya, melepaskan bukan tentang mereka, tapi tentang kamu. Tentang bagaimana kamu memilih untuk menghormati perjalananmu sendiri dan mengizinkan jiwamu tumbuh tanpa terus dibebani oleh orang yang sudah tidak ingin berjalan bersamamu. Luangkan waktu malam ini untuk menulis surat yang tidak akan kamu kirimkan kepada mereka yang kamu tahu harus kamu lepaskan. Tulis semua hal yang belum sempat kamu ucapkan, lalu baca ulang dalam keheningan. Biarkan air mata turun jika perlu, bukan untuk melemahkanmu, tapi untuk membebaskanmu. Setelah itu, ucapkan pelan dalam hati, aku tidak kalah, aku sedang kembali pada diriku. Ketiga, cinta yang sehat tidak memenjarakan identitasmu. Cintailah seseorang seolah-olah kamu akan kehilangan mereka esok hari karena mereka memang bukan milikmu. Marcus Aurelius, parafrase. Cinta yang sejati bukanlah tentang mengubah siapa dirimu demi menjaga hubungan. Cinta yang sejati tidak pernah menuntutmu untuk membuang jati dirimu. Tidak pernah memaksa kamu untuk meredupkan cahayamu demi menerangi mereka. Namun, seringkali dalam upaya mempertahankan hubungan, kamu kehilangan bagian-bagian dirimu sendiri tanpa menyadarinya. Perlahan-lahan kamu menyesuaikan diri, menjadi lebih lembut, lebih pasrah, lebih menuruti keinginan mereka, hingga akhirnya kamu bertanya-tanya, siapa sebenarnya dirimu tanpa mereka? Di hubungan yang tidak sehat, kamu mulai melihat dirimu bukan sebagai individu yang utuh, tetapi sebagai bayangan dari siapa yang mereka inginkan kamu menjadi. Kamu menurunkan standar dan nilai-nilai yang dulu kamu pegang teguh hanya untuk menjaga agar mereka tetap tinggal. Kamu mengorbankan kebahagiaanmu, dan yang lebih parah, kamu mengorbankan identitasmu demi sebuah keutuhan yang palsu, yang berlandaskan ketakutan akan kehilangan. Tapi stoikisme mengajarkan sesuatu yang berbeda. Ia mengajarkan bahwa kedamaian batin bukanlah tentang bergantung pada kehadiran orang lain, melainkan tentang hidup selaras dengan kebajikan. Dan kebajikan pertama yang perlu kamu kenali adalah siapa dirimu sebenarnya. Tidak ada kedamaian sejati yang bisa kamu capai jika kamu tidak tahu siapa kamu di dalamnya. Tidak ada cinta sejati yang bisa kamu rasakan jika kamu tidak mencintai dirimu sendiri terlebih dahulu. Fokus pada dirimu sendiri bukanlah bentuk egoisme yang merusak hubungan. Itu adalah langkah pertama untuk kembali menemukan jati dirimu yang sesungguhnya. Tanpa mengenal dirimu, bagaimana kamu bisa benar-benar hadir dalam hubungan apapun? Bagaimana kamu bisa memberikan cinta yang tulus jika kamu sendiri tidak tahu apa yang kamu butuhkan, apa yang kamu inginkan, dan apa yang menjadi nilai-nilaimu? Cinta yang sehat adalah cinta yang memberi ruang untuk pertumbuhan dua individu. Dalam hubungan yang sehat, kedua belah pihak bisa berkembang bersama tanpa harus mengorbankan siapa diri mereka masing-masing. Kamu tidak perlu mengubah dirimu untuk memenuhi harapan orang lain. Sebaliknya, kamu hanya perlu menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Dan jika mereka benar-benar mencintaimu, mereka akan mencintai dirimu yang utuh dengan semua kekurangan dan kelebihanmu, tanpa perlu memaksamu menjadi siapapun selain dirimu sendiri. Namun jika kamu terjebak dalam hubungan yang memenjarakan identitasmu, kamu harus berani untuk melihat kenyataan ini dengan mata yang jernih. Cinta yang mengurung bukanlah cinta, itu adalah ketakutan. Ketakutan untuk kehilangan, ketakutan untuk tidak cukup, ketakutan untuk tidak memenuhi harapan orang lain. Dan ketika kamu hidup dalam ketakutan itu, kamu kehilangan kebebasan untuk menjadi dirimu sendiri. Kamu terjebak dalam lingkaran pengorbanan tanpa akhir, berharap bahwa dengan berubah, kamu akan mendapatkan cinta yang lebih besar.
padahal yang kamu dapatkan hanyalah rasa kehilangan diri yang semakin dalam. Cinta yang sejati adalah kebebasan. Itu adalah kebebasan untuk menjadi siapa kamu, tanpa rasa takut bahwa dirimu yang asli tidak akan cukup untuk orang lain. Itu adalah kebebasan untuk tetap menjadi diri sendiri, meskipun orang lain mungkin memilih untuk tidak tinggal. Karena kamu tahu pada akhirnya, cinta yang paling penting adalah cinta yang kamu berikan pada dirimu sendiri. Jika kamu terus memaksakan diri untuk menjadi sesuatu yang bukan dirimu hanya demi menjaga hubungan, kamu tidak hanya merugikan dirimu, tapi juga hubungan itu sendiri. Karena hubungan yang sehat tidak dibangun di atas kebohongan, tidak dibangun di atas pengorbanan yang meredupkan cahaya masing-masing. Ia dibangun di atas dua individu yang saling menghormati, yang saling memberikan ruang untuk menjadi diri mereka yang utuh. Melepaskan bukanlah kegagalan, melepaskan adalah sebuah keberanian untuk kembali pada dirimu, untuk merayakan siapa kamu sesungguhnya. Karena kamu tidak pernah dimaksudkan untuk hidup sebagai bayangan dari orang lain. Kamu dimaksudkan untuk hidup sebagai dirimu yang paling autentik, untuk mencintai dan dihargai untuk siapa kamu adanya. Hari ini, coba ambil waktu sejenak untuk duduk tenang dan merenung. Pertanyakan dirimu, apakah ada bagian dari dirimu yang kamu sembunyikan dalam hubunganmu karena takut itu tidak akan diterima? Tulis perasaanmu dan lihat apakah ada bagian dirimu yang perlu kembali dibiarkan bersinar. Ketahuilah bahwa kamu layak dicintai karena siapa kamu seutuhnya, bukan karena siapa yang mereka inginkan kamu menjadi. Keempat, orang yang tepat tidak akan membuatmu merasa harus terus membuktikan dirimu. Apa yang tidak bergantung padamu, jangan letakkan harga dirimu di atasnya. Epictetus. Terkadang dalam hubungan, kamu merasa seperti berada dalam perlombaan yang tak pernah berakhir. Perlombaan untuk membuktikan bahwa kamu cukup, membuktikan bahwa kamu layak dicintai, dimengerti, dihargai. Rasanya seperti harus terus berlari, terus menunjukkan lebih banyak, lebih keras, lebih baik, seakan-akan harga dirimu tergantung pada seberapa keras kamu membuktikan keberadaanmu. Tetapi pernahkah kamu bertanya, siapa yang sebenarnya kamu buktikan? Kamu terjebak dalam siklus yang tak pernah selesai, mengubah dirimu untuk memenuhi harapan yang selalu berubah, berharap bahwa jika kamu memberi lebih banyak, mereka akan melihat siapa kamu yang sebenarnya. Tetapi dalam proses ini, kamu mulai kehilangan dirimu sendiri. Kamu mulai lupa bahwa nilai dirimu tidak bergantung pada siapapun selain dirimu sendiri. Kamu lupa bahwa harga dirimu tidak seharusnya ditentukan oleh validasi orang lain. Stoikisme mengajarkan dengan tegas bahwa segala sesuatu yang tidak berada dalam kendali kita tidaklah berharga untuk diperjuangkan. Orang lain, perasaan mereka, respons mereka, semua itu di luar kendali kita. Yang berada dalam kendali kita adalah bagaimana kita melihat diri kita sendiri, bagaimana kita memilih untuk merespons, dan bagaimana kita menilai diri kita berdasarkan prinsip dan nilai yang kita pegang. Ketika kamu terus berusaha membuktikan dirimu kepada orang lain, kamu meletakkan harga dirimu pada sesuatu yang tidak dapat kamu kontrol. Itu seperti menunggu hujan di tengah gurun. Keberadaanmu bergantung pada sesuatu yang mungkin tidak pernah datang. Orang yang tepat, orang yang benar-benar menghargai dirimu, tidak akan membuatmu merasa harus terus membuktikan dirimu. Mereka akan melihatmu tanpa perlu kamu menunjukkan lebih banyak dari yang sudah ada. Mereka akan mengenali nilai sejati yang ada dalam dirimu, bahkan ketika kamu tidak berusaha keras untuk menyajikannya. Mereka tidak akan menguji kamu, memanipulasi dirimu, atau meminta lebih dari yang kamu punya. Mereka akan mengerti bahwa kamu sudah cukup seutuhnya. Mereka akan mencintaimu karena siapa kamu, bukan karena apa yang bisa kamu buktikan kepada mereka. Namun, ada kalanya seseorang tidak mampu melihat nilai yang ada dalam dirimu, dan itu adalah saatnya untuk melepaskan. Mungkin itu terasa berat, seperti kehilangan, tetapi sebenarnya itu adalah pembebasan. Biarkan mereka pergi, karena ketika mereka pergi, mereka membuka ruang bagi seseorang yang mampu melihat cahayamu, tanpa harus kamu menyalakannya lebih terang dari yang kamu mampu. Kepergian mereka memberi ruang bagi hubungan yang lebih sehat, yang didasarkan pada penghargaan sejati terhadap diri masing-masing.
Hidupmu tidak akan tergantung pada siapa yang memilih untuk tinggal atau pergi, dan harga dirimu juga tidak akan pernah bergantung pada orang lain yang tidak bisa melihat atau menghargai nilai sejati yang kamu miliki. Kamu tidak perlu menjadi lebih dari dirimu untuk merasa cukup. Kamu tidak perlu mengejar cinta atau penerimaan yang hanya ada dalam bentuk pengakuan. Cinta yang sejati datang ketika dua orang saling menghargai dan menerima tanpa perlu pembuktian yang berlebihan. Jadi jika kamu merasa harus terus-menerus membuktikan dirimu, mungkin saatnya untuk melihat kembali pada diri sendiri. Apa yang membuatmu merasa tak cukup? Apakah itu berasal dari rasa takut akan penolakan, atau dari pemahaman yang salah tentang nilai dirimu? Kamu sudah cukup, tanpa perlu berlari lebih cepat, lebih jauh, atau lebih keras. Harga dirimu tidak tergantung pada siapa yang memandangmu, tetapi pada bagaimana kamu memandang dirimu sendiri. Sekarang, coba renungkan. Apakah ada bagian dari dirimu yang kamu sembunyikan atau pengorbankan hanya untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain? Ambil waktu sejenak dan tuliskan apa yang kamu hargai tentang dirimu sendiri, tanpa mengaitkannya dengan apa yang orang lain pikirkan. Ketahuilah bahwa kamu cukup, apa adanya. Dan biarkan kepergian mereka membuka ruang bagi orang yang bisa melihatmu sepenuhnya, tanpa perlu kamu membuktikan apapun. Kelima, kesendirian adalah kesempatan untuk bertumbuh, bukan kutukan untuk dihindari. Jika kamu kesepian saat sendiri, kamu sedang berada dalam hubungan yang buruk dengan dirimu sendiri. Ada kalanya ketika kamu berhenti mengejar, ketika kamu melepaskan seseorang yang tidak lagi membawa kedamaian dalam hidupmu, rasa sepi akan datang menghampiri. Itu adalah momen yang penuh dengan kekosongan, di mana sunyi menjadi teman yang tak diundang. Rasa kosong itu bisa terasa begitu menakutkan, seperti ada sesuatu yang hilang, seperti ada bagian dari dirimu yang terlepas dan menghilang begitu saja. Kamu bertanya pada diri sendiri, apakah ini berarti aku tidak cukup? Namun jangan terburu-buru menilai rasa sepi itu sebagai sesuatu yang perlu dihindari. Jangan biarkan ketakutan terhadap kesendirian menipu dirimu. Sesungguhnya itu bukanlah tanda kekurangan, melainkan sebuah ladang subur yang sedang menantikan untuk ditanami dengan benih-benih baru yang akan menyuburkan batinmu. Kesendirian bukanlah kutukan, ia adalah panggilan untuk kembali pada dirimu sendiri, untuk menemukan kedamaian dalam keheningan, untuk memulai perjalanan baru yang lebih mendalam dengan dirimu sebagai mitra utama. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak tergantung pada dunia luar, pada kehadiran orang lain, atau pada pujian yang datang dari luar dirimu. Kebahagiaan sejati dimulai dengan menemukan kenyamanan dalam diri sendiri, dengan menyelami pikiranmu dan menemukan kedamaian di dalam hatimu. Ini adalah perjalanan untuk mengenal dirimu lebih dalam, mengakui apa yang telah kamu lalui, dan meresapi setiap momen kesendirian sebagai kesempatan untuk bertumbuh, bukan sebagai sesuatu yang harus dihindari. Ketika kamu berada dalam kesendirian, jangan buru-buru mencari suara lain untuk mengisi kekosongan. Dalam kesunyian itu, kamu memiliki ruang untuk mengenal kembali siapa dirimu sebenarnya, tanpa pengaruh dari luar, tanpa tuntutan, tanpa kebisingan yang menyelubungi pikiranmu. Ini adalah saat di mana kamu bisa mendengar dengan lebih jelas suara hatimu sendiri, memahami apa yang kamu inginkan dalam hidupmu, dan menemukan kembali kebahagiaan yang selama ini kamu cari di luar sana. Kesendirian memberikan kesempatan bagi kamu untuk merawat diri. Ini adalah saat di mana kamu bisa mencintai dirimu, tanpa harus bergantung pada orang lain untuk merasa utuh. Ketika kamu mulai meresapi betapa berharganya waktu yang kamu habiskan dengan dirimu sendiri, kamu akan menyadari bahwa ada kekuatan yang luar biasa dalam berada sendiri. Kamu mulai mengenal potensi dalam dirimu yang selama ini mungkin tersembunyi. Keberanian untuk menghadapi ketakutan, ketenangan yang datang dari dalam diri, dan kedamaian yang terlahir dari keutuhan batin. Namun kesendirian bukan berarti melarikan diri dari dunia atau menutup diri dari hubungan dengan orang lain. Ini adalah tentang menemukan kedamaian dalam dirimu sendiri, untuk menjadi cukup tanpa perlu mencari validasi dari luar. Ini adalah tentang mencintai dirimu sendiri dengan tulus, tanpa mengandalkan orang lain untuk memberikan rasa berarti dalam hidupmu.